Oke, Toyib. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kembali perihal input buku. Kalian bisa masuk ke guidance, lalu masuk ke konten ya. Nah, scroll. Di sini ada menu input buku, diklik. Oke. Pada sesi sebelumnya kita sudah pernah membahas perihal input buku, dan pada sesi ini kita akan membahas kembali input buku tapi untuk majalah. Kita sebelumnya sudah membahas perihal input buku non majalah atau buku reguler, dan sekarang kita akan membahas input buku majalah. Bisa kalian klik. Pada halaman ini bisa kalian baca semua dari awal sampai akhir, serta kalian pahami bagaimana tentang tata cara penginputan buku majalah. Sedikit akan bahas perihal menginput majalah. Nah, di sini yang membedakan antara buku reguler dan buku majalah ialah apa? Kalau buku reguler dia hanya terbit sekali atau mungkin 2 kali. Nah, sedangkan untuk majalah ialah sebuah terbitan berseri atau berskala. Bisa kalian baca dari sini, dari pengertiannya, terbitan berseri adalah suatu jenis publikasi atau koleksi perpustakaan yang diterbitkan oleh suatu lembaga atau instansi yang memiliki periode atau kala terbit pada waktu tertentu dan terbit secara terus-menerus. Nah, ini dia. Jadi dia terbitnya tidak hanya sekali, melainkan beberapa kali. Jadi dinamakan terbitan berseri atau berskala, atau dalam bahasa lainnya majalah. Nah, yang membedakan antara buku reguler dan buku majalah dalam penginputan ialah konsep penginputan terbitan berseri sama seperti penginputan koleksi perpustakaan lainnya, yaitu buku-buku yang reguler, buku PDF, dan lain-lain. Perbedaan terletak pada terdapat tambahan periode terbitan pada kolom kala terbit. Itu yang pertama. Perlunya memasukkan data volume dan data atau edisi pada kolom edisi. Itu yang kedua. Yang ketiga, perlunya memasukkan judul-judul artikel yang ada di dalam terbitan berseri pada kolom abstrak atau catatan. Nah, ini yang membedakan dari penginputan buku biasa dan penginputan buku majalah atau terbitan berseri. Kita masuk ke yang pertama, judul. Dalam penginputan judul pada koleksi terbitan berseri, ini diperlukan 2 unsur, yaitu judul terbitan berseri, itu yang pertama. Yang kedua, data edisi atau seri terbitan berseri. Kita bisa lihat di sini, judul majalah As-Sunnah _2 edisi 08 tahun XXV atau tahun 25 garis miring 1443 H garis miring 2022 Masehi. Nah, di sini itu berasal dari ini. Nah, ini dia fotonya As-Sunnah. Nah, yang mana yang dinamakan judul terbitan berseri dan data edisi seri terbitan berseri? Dalam kasus ini anak memberikan sebuah contoh dari buku ini ya, majalah As-Sunnah. Nah, silakan di sini majalah As-Sunnah. Nah, yang dinamakan dengan judul terbitan berseri ialah ini, majalah As-Sunnah. Ini adalah judul terbitan berseri ini. Lalu data edisi atau seri terbitan berseri itu yang ini. Atau kalau di dalam majalah-majalah biasanya di samping juga ada, di bagian sininya. Sampingnya nih sudah ada ini. Di sini ada. Kalau misalkan di sini yang belum ada label ya, ini kan karena udah ada label jadi tertutup. Isinya sama yang seperti di sini. Adalah data edisi. Jadi ini adalah judul terbitan berseri dan ini adalah edisinya. Untuk penulisannya bisa ditulis seperti ini adanya. Yang pertama, judul terbitan berseri ditulis seperti ini adanya, majalah As-Sunnah ditulis seperti apa adanya. Lalu yang kedua, dibatasi dengan titik 2. Lalu edisi 08 di sini. Kalau misalkan di sini nggak ada, kalian bisa baca di sini ya. Berhubung di sini karena sudah dikasih label jadi tertutup. Tapi di sini kalau misalkan kalian baca di sini ada edisi 11. Nah, tahun tuh. Di sini ada
Bisa kalian baca aja di sini nanti bagaimana cara inputnya nih di sini. Ditulis sesuai dengan yang tertera di sini, oke? Jadi untuk judul terbitan seperti ini adanya, dan edisi ditulis dari dua aspek itu ya. Judul terbitan berseri dan edisinya ditulis dan dipisahkan menggunakan titik 2 seperti ini adanya. Yang dilingkari warna biru adalah judul TB atau judul terbitan berseri, sedangkan lingkaran warna kuning ya ini garis warna biru dan garis warna kuning adalah data edisi seri terbitan berseri dan dipisahkan oleh titik 2. Nah, untuk tampilan opak seperti gambar berikut seperti ini adanya. Oke. Yang kedua, B, pengarang. Untuk kolom pengarang, pada penginputan terbitan berseri tidak diisi, karena bahan pustaka ini diterbitkan oleh organisasi atau badan korporasi, dan yang menulis di dalamnya banyak sekali orang. Jadi, majalah ini tidak tidak ditulis oleh satu orang, melainkan dari banyak orang yang nulis atau dari berbagai sumber yang dihimpun dalam satu buku atau dalam satu majalah. Maka ketika masuk dalam kolom pengarang, kita tidak mengisi pengarang tersebut, dikosongkan. Setelah kita di sini dari maktabah masuk ke menu pustakawan ya, terus bibliografi, kita bisa masuk dan kita cari di sini majalah. Contoh majalah aja, majalah Suna ya. Kita cari. Nah, seperti ini adanya. Terus coba kita buka salah satu aja di sini. Seperti yang sudah dibahas tadi, judul seperti ini adanya. Judul terbitan berseri, lalu dipisahkan dengan titik 2, kembali diisi dengan edisi buku tersebut. Lalu untuk data pengarang, karena pengarangnya ini lebih ke arah anonim atau tidak tertulis, tidak tercantumkan, karena yang membuat itu adalah badan korporasi atau badan organisasi, maka tidak dicantumkan. Ini kita kosongkan. Nah, seperti ini adanya. Berikutnya C, pernyataan tanggung jawab. Nah, untuk kolom ini diisi dengan nama dari redaksi atau organisasi atau lembaga atau yayasan atau badan korporasi yang menerbitkan terbitan berseri tersebut. Nah, dikarenakan majalah ini tidak memiliki pengarang yang jelas atau pengarangnya dianggap anonim atau tidak dicantumkan, maka bagaimana dengan pernyataan tanggung jawabnya? Nah, di sini yang menjadi tanggung jawab dari buku ini ialah badan korporasi atau badan organisasi yang menerbitkan majalah ini. Maka bisa ditulis di sini ialah Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta. Atau bisa kalian buka kalau di majalah ini, kalian buka di bagian informasinya. Maka di sini akan ada penerbitnya. Maka kalian bisa menggunakan pernyataan tanggung jawab dari penerbit, yaitu Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta di sini. Jadi simpelnya untuk kolom ini, kolom pernyataan tanggung jawab kalian isi dengan penerbit dari majalah tersebut. Kalau misalkan kalian menginput ahlan, maka cantumkan ahlan, gitu. Ahlan. Jika kalian mencantumkan yang semisalnya, maka cantumkan dari penerbitnya. Seperti itu adanya. Lanjut ke berikutnya. Edisi. Nah, pada saat penginputan terbitan berseri, memasukkan data edisi serta volume pada kolom edisi sangat diperlukan. Nah, ini dia, edisi. Dan saat memasukkan data tersebut, hanya dibutuhkan angka atau huruf atau kata-kata atau frasa yang menjelaskan seri atau edisi dari TB tersebut, dari terbitan berseri tersebut. Nah, ada koleksi TB terbitan berseri dengan nama Lembar Belajar dan Kreativitas Anak Soleh, dan data seri atau edisinya adalah Tema Belajar Alam Semesta tahun ke-11. Maka penginputan pada kolom edisi seperti gambar berikut. Oke. Jika kalian menemukan sebuah majalah yang tidak seperti ini adanya, yang edisinya itu tidak seperti ini, maka carilah yang seperti ini adanya. Ini di sini kita bisa lihat ada Tema Belajar Alam Semesta tahun ke-11. Ini adalah edisi dari majalah tersebut. Maka bisa langsung kalian cantumkan di bagian edisi seperti ini adanya. Tema Belajar Alam Semesta tahun ke-11. Tapi
Kalau misalkan kalian menginput majalah As-Sunnah, maka yang sudah maklumnya, yang sudah seperti biasanya, kalian cukup mengcopy dari judul. Nah, lihat di sini judul majalah As-Sunnah titik 2 edisi sampai akhir. Nah, kalian cukup kopikan ini, lalu cantumkan kembali atau dipaste di bagian kolom edisi 12 tahun ini. Kalian bisa masukkan ke sini. Untuk yang buku-buku atau untuk majalah seperti majalah As-Sunnah atau majalah-majalah yang menggunakan format edisi seperti ini adanya, kalian bisa cukup mencantumkan dari judul, kalian copy dan kalian tulis pulang di bagian edisi. Itu untuk perial edisi. Nah, berikutnya info detail spesifik. Kolom ini bertujuan untuk menjelaskan detail lebih mendalam untuk suatu terbitan berkala yang berisi tujuan redaksi atau lembaga atau badan korporasi membuat majalah ini, atau bisa diisi dengan slogan atau visi dan misi dari majalah tersebut. Contohnya, ketika kita membedah buku ini majalah As-Sunnah. Nah, kira-kira tujuan kalau dari pengertian di sini, kira-kira apa tujuannya ini majalah ini diterbitkan? Kita bisa menemukan upaya menghidupkan sunnah. Upaya menghidupkan sunnah ini majalah ya, atau di sini upaya menghidupkan sunnah. Maka di sini sesuai dengan pengertian yang ada, kita menuliskan kembali di sini di bagian info detail spesifik, yaitu majalah ini upaya menghidupkan sunnah. Kalau misalkan kalian membahas, jika kalian membuka buku Ahlan, maka Ahlan ya, contoh kita sini kita Ahlan ini dia. Nah, seperti yang sudah kita lihat, Ahlan tuh bukunya, coba sebentar. Nah, kita di sini inspirasi emas santri pesantren al gitu. Nah, kalian bisa menuliskan yang Ahlan ini yang ada di sini. Ini adalah tujuan dari redaksi ini dibuat. Nah, seperti inspirasi emas ini karena terkecil lah, nggak bisa kebaca, tapi ini seperti itu adanya. Tujuan dari majalah itu dibuat, kalian tuliskan di info detail spesifik. Seperti yang tadi sudah bilang, untuk majalah Sunnah ialah majalah ini upaya menghidupkan sunnah, seperti yang ada di sini. Kalian tulis kembali di bawahnya di info detail spesifik. Yang berikutnya, mineral material designation. Kolom ini berisi data-data bentukan bahan perpustakaan yang diolah secara baku untuk koleksi majalah menggunakan GMD majalah. Nah, kalau misalkan di buku-buku yang reguler, di buku-buku yang biasa, kita mengisikan GMD dengan textbook, gitu. Dan sedangkan untuk majalah kita mengganti kolom yang awal textbook, kita masukkan majalah. Seperti itu adanya. Kolom ini perlu diisi agar data pada pelaporan berapa jumlah koleksi di perpustakaan dilihat dari jenis-jenisnya akurat. Ya. Jadi simpelnya di sini di GMD. Nah, kalian bisa ganti teks. Ya, teksnya jadi majalah. Seperti ini adanya. Ini salah ya. Ya, GMD jadi majalah bukan teks. Oke. Lalu diperbaharui. Oke. Nah, sebentar kita cek kembali. Oke, sudah ya, majalah. Sip. Yang berikutnya, kala terbit. Nah, bagian ini ialah bagian yang membedakan dari buku reguler dan buku majalah. Kalau buku-buku biasa, sekali terbit, sekali, jadi dia buku sekali terbit. Bahkan terbitannya itu hanya sekali aja ya. Misalkan kayak buku Tauhid. Contoh kayak misalkan buku Tauhid karangan Syekh Fulan. Nah, dia hanya terbit sekali. Kalau misalkan pun dia ada terbitan yang lain, itu hanya edisi atau memperbarui dari buku yang sebelumnya. Jika seandainya di buku yang pertama kali dicetak itu ada kesalahan, maka buku yang terbit yang terbaru itu adalah buku yang merevisi dari buku yang sebelumnya, bukan memiliki konten-konten baru. Sedangkan kalau majalah itu dia memiliki kala terbit. Jadi setiap bulan atau mungkin setiap pekan, setiap bulan atau setiap beberapa bulan sekali dia memiliki terbitan yang berbeda, tetapi masih memiliki satu judul.
seperti ini majalah As-Sunnah, judul terbitan yang sama. Nah, setiap terbitan setiap bulannya itu memiliki sini judul seri yang berbeda-beda. Misalkan kita bisa lihat di sini untuk yang seri yang tahun edisi ke-11 dia memiliki judul seri antara memaafkan dan menegakkan keadilan. Nah, pada seri yang berikutnya mungkin judul seri yang berbeda. Seperti itu adanya. Kalian bisa lihat di sini di materi yang berikutnya itu yang di bagian H, judul seri. Dalam penginputan judul seri, untuk koleksi terbitan berseri ini yang kita masukkan adalah judul yang berukuran besar pada sampul luar majalah, yang mana judul tersebut menunjukkan isi majalah secara umum dan dalam seri terbitan tersebut. Contoh, Ahlan Magazine. Yang kita tahu, Ahlan Magazine ini memiliki banyak edisi, dari edisi 1 sampai edisi yang terakhir. Nah, setiap edisi pasti kita bakal melihat judul-judulnya bervariasi. Ada yang di sini kita lihat Islam Millennium. Kalau misalkan lihat di sini ada Ahlan Magazine, apa judulnya? Kita lihat di sini judulnya Nahkoda Buta. Nah, ya kan. Jadi satu judul terbitan berseri tapi memiliki judul seri yang berbeda. Nah, judul seri yang berbeda ini dipengaruhi oleh kala terbitnya. Setiap terbit memiliki setiap terbit itu memiliki judul seri yang berbeda. Jadi itu. Jadi kalau terbit dan judul seri itu saling berhubungan. Nah, di sini untuk yang majalah Ahlan, kalian bisa membaca dari sampingnya ya, dari depannya. Di sini yang gede seperti ini. Nah, terkhusus untuk majalah As-Sunnah atau majalah-majalah yang semisal seperti ini, kalian bisa lihat dari sininya. Atau kalian bisa lihat dari sampingnya. Di sini di samping tertera juga nih. Antara memanfaatkan dan menegakkan keadilan. Jadi tidak hanya dari depan aja, kalian juga bisa melihat dari sampingnya. Samping ini ialah judul seri dari terbitan yang baru diterbitkan ini. Seperti itu adanya. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, ISSN atau International Standard Serial Number, nomor seri standar internasional. Jika kita lihat dari buku-buku yang sebelumnya, dari buku-buku yang reguler, ada seperti ini juga kode penomoran kode buku, tapi dengan nama lain, yaitu ISBN. Nah, sedangkan untuk majalah, dia bukan menggunakan ISBN, melainkan ISSN. Itu adalah sebuah nomor serial yang di sini sudah kalian baca, jadi nomor seri standar internasional yang dikhususkan untuk publikasi berkala. Nah, ini dia. Sebuah nomor unik yang digunakan untuk identifikasi publikasi berkala, media cetak ataupun elektronik. Jadi dikhususkan untuk buku-buku seperti majalah. Jadi menggunakan ISSN. Nah, kalian bisa mencari ISSN itu dari mana? Dari sini. Dari sini ya. Kalian bisa membaca dari sini ISSN. Nah, atau kalau misalkan ngeliat di buku-buku Ahlan nih, nah di sini nih. Di sini Ahlan nih ada ISSN-nya di sini ada. Jadi cukup kalian cari di bagian yang ada barcode-nya. Nah, biasanya itu ntar di atasnya terdapat ISSN-nya. Lalu ditulis. Seperti ini adanya, ditulis. Ini dia ISSN. Nah, ditulis. Biasanya ISSN itu memiliki 8 angka yang dipisahkan menggunakan garis. Yaitu sini ada 8 angka yang dipisahkan menggunakan di sini ada garis minus. Berikutnya, catatan atau abstrak. Nah, untuk kolom abstrak atau catatan pada penginputan terbitan berseri diisi dengan judul-judul artikel yang ada di dalam terbitan berseri. Dan hal ini sangat diperlukan serta penting dalam penginputan terbitan berseri. Minimal jumlah judul artikel yang dimasukkan pada kolom abstrak atau catatan adalah 3 judul artikel dan maksimalnya 5 judul artikel. Nah, seperti ini. Kalau di buku reguler kita memasukkan catatan atau abstrak ini berdasarkan sinopsis yang ada di buku. Jadi kalau misalkan kalian melihat buku reguler dan di belakangnya ada sinopsis, maka itu dimasukkan di abstraknya. Nah, berbeda
berbeda kasus dengan majalah. Untuk yang majalah, catatan atau abstrak itu diambil dari mana? Diambil dari sini, dari bagian depannya, dari bagian depan. Kalau di sini kita bisa melihat ada sini amal soleh bela berdosa sampai sini, berarti di sini ada 5. Nah, sesuai yang di sini yang dikatakan oleh sini adalah 3 judul artikel dan maksimalnya 5 judul artikel ya. Jadi judul artikel bukan yang ini, tapi yang ini. Bagian yang ini adalah abstrak atau catatan yang diinput ke majalah. Nah, sini hanya 2, maka diinputkan saja, dicantumkan saja. Dan maksimalnya 5. Kalau misalkan ada 5, kalau misalkan di sini ada 7, 8, maka cukup diambil 5. Gitu. Tulis kembali di bagian abstrak catatan. Seperti ini adanya. Sampai sini ialah tata cara penginputan majalah. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang cepat juga mohon dimaklumi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.